Mari kita menertawakan MLM. Ada orang yang bilang bahwa MLM itu bisnis yang membuat kita kehilangan teman. Pernah dengar ya? Mereka bilang, gara-gara join MLM, teman saya makin sedikit. Karena dijauhi teman. Ketika saya mau prospek teman itu menghindar karena tahu MLM. Akhirnya malah dia jadi malas berteman dengan saya. Ya, jadi jalani MLM itu bisa kehilangan teman. Nah, saya mau bahas ini. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kita jalani MLM, kehilangan teman. Gimana caranya dia jalani MLM? Mungkin dia terlalu maksa. Ini orang yang terlalu agresif. Udah tahu temennya gak suka, dipaksa-paksa. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau maksa pun ada caranya, ada people skillnya. Kalau Anda udah gak ada people skill, terlalu maksa, membuat orang tidak nyaman. Jadi kuncinya gini, kalau Anda sudah membuat orang tidak nyaman, maka orang itu menghindari Anda. Ya. Nah, memang betul ada orang-orang yang jalani MLM dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena mereka terlalu antusias, terlalu semangat. Ya, ini orang-orang yang belum dididik dengan benar. Ya mungkin belum pernah diajarin, nggak ada support sistemnya, upline-nya juga nggak ngajarin. Karena dia semangat, dia maksa. Dia pikir kalau dia lihatnya bagus, temennya juga harus sama. Nah akhirnya temennya jadi nggak suka, nggak nyaman, orang dipaksa-paksa. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, kalau Anda memaksa seseorang, orang yang udah nggak suka, Anda paksa. Bukan hanya MLM, bisnis apapun juga orang sebel. Betul nggak? Misalnya Anda jalanin asuransi atau Anda jual produk apa aja lah, nawarin teman Anda nggak mau, Anda paksa. Teman Anda suka nggak? Nggak suka, pasti nggak nyaman. Anda mau kasih makanan, misalnya makanan yang nggak disukai teman Anda. Contohnya Anda mau kasih durian ke seseorang yang nggak suka durian, Anda paksa-paksa dia. Dia juga sebel. Jadi bukan hanya MLM. Ya, yang lucunya kecap manis. Anda tahu nggak kecap manis? Yang suka kecap manis tepuk tangan coba. Nah kan banyak kan. Saya sekarang belum pernah ketemu orang yang nggak suka kecap manis. Tapi ada satu teman yang nggak suka kecap manis. Saya juga heran kok dia bisa nggak suka kecap manis. Dan alasan dia nggak suka kecap manis, dia bilang kecap manis itu manisnya menyebalkan. Ya, catat, manisnya menyebalkan. Ini bukan senyum manis yang menyebalkan, bukan ya. Tapi manisnya kecap itu menyebalkan. Kan aneh. Kita sulit menerima itu. Kenapa? Karena kalau misalnya asin menyebalkan, masuk akal gitu. Karena ada orang yang nggak suka asin-asin tertentu. Misalnya ikan asin, upil kan asin kan. Itu nggak suka. Itu masih masuk akal. Tapi ini manis. Namanya juga manis. Permen, buah yang rasanya manis itu rata-rata orang suka. Tapi ini dia bilang kecap manis saya nggak suka karena manisnya menyebalkan. Nah kalau Anda paksa teman Anda yang nggak suka kecap manis itu makan kecap manis, sebel nggak dia? Sebel. Bisa musuhan juga Bapak Ibu. Anda bisa kehilangan teman gara-gara kecap manis. Bukan hanya MLM saja teman-teman. Jadi yang salah itu terlalu maksa. Maksanya itu nggak ada people skill. Nah itu ya. Itu poin pertama. Jadi jalankan dengan profesional. Saya sampai sekarang jarang sekali orang teman yang menghindari saya. Ada sih teman yang nggak saya pikirin. Itu ya, catat ya. Nggak saya pikirin. Kenapa? Nggak ada hubungan juga dengan saya. Saya nggak pernah nipu dia. Dia aja yang sensitif. Mau jauhin saya, urusan dia. Orang-orang yang jauhi Anda gara-gara Anda tawari MLM, coba Anda pikirkan. Kalau suatu saat Anda butuh duit, orang tua Anda sakit, misalnya anak Anda butuh uang sekolah, teman yang jauhi Anda gara-gara Anda tawari MLM, mereka bantu Anda nggak? Menurut saya kayaknya enggak. Orang Anda mau nawari MLM jadi yang menghindar. Jadi kalau orang seperti itu cuekin Anda, ataupun Anda harus kehilangan teman seperti itu, bukan salah Anda. Sukses di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Itu poin saya Bapak Ibu. Nah, jadi jalankan dengan cara yang elegan. Saya sendiri nggak pernah maksa teman, kecuali ya dia nggak ngomong, dia nggak mau. Kalau dia udah bilang nggak mau, ya saya nggak paksa. Tapi kalau dia nggak ngomong, ya saya akan follow up terus. Saya termasuk orang yang tekun dalam follow up. Karena saya belajar bahwa follow up seseorang itu harus sering. 4 kali Anda tawarin seseorang, dia nggak mau. Kalau Anda berani tawarin yang kelima, peluang dia join 60%. Jadi masih cukup besar. Jadi kalau ada 100 orang yang Anda sudah tawarin 4 kali, dia nggak mau. Anda berani tawarin yang kelima kali, ya peluang untuk join itu 60 orang. Ya, jadi saya diajarkan untuk tekun dalam follow up. Tapi dengan people skill. Kalau dia udah nggak mau, ya udah, nggak apa-apa, jangan diganggu. Tapi selama dia nggak mau, ya saya akan tawarin dia. Karena Anda tahu nggak sebenarnya?